what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melisa Sitompul dengan NIM 22059023. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan tugas komunikasi bisnis saya, yaitu di sini saya akan berperan sebagai pelamar pekerjaan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya Melisa Sitompul yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan Ibu ini. Di sini saya membawa CV saya, Bu. Mohon Ibu periksa sebelumnya. Baik, Bu. Sebentar ya. Baik, silakan ceritakan tentang diri Anda. Nama saya Melisa Sitompul. Saya lulusan jurusan manajemen dari Universitas Negeri Padang. Saya memiliki pengalaman pekerjaan pada saat saya magang, yaitu di bidang marketing manager. Selama kurang lebih dari 5 bulan, saya sangat tertarik dalam bidang marketing manager dan memiliki keterampilan untuk menyelesaikan pekerjaan saya di waktu luang, dan saya akan melakukan aktivitas saya seperti olahraga dan relevan dengan pekerjaan yang akan saya lakukan. Baik, selanjutnya, jadi nama Anda Melisa Sitompul, lulusan dari manajemen. Iya, Bu, betul. Jadi apa alasan Anda untuk bergabung ke perusahaan kami? Baik, Bu, saya tertarik melamar ke perusahaan ini karena reputasi perusahaan yang sangat baik di bidang industri. Saya sangat mengagumi inovasi dan komitmen perusahaan terhadap bidang teknologi, layanan, dan pelayanannya. Saya yakin dengan pengalaman dan keterampilan saya dapat berkontribusi positif dan tumbuh bersama dengan perusahaan ini. Oh, baik. Jadi Anda siap berkontribusi untuk membangun dan tumbuh bersama dengan perusahaan ini. Ya, baik. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan saya adalah saya sangat detail oriented, memiliki kemampuan analisis yang baik, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Saya juga seseorang yang sangat berdedikasi dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang akan diberikan. Adapun kekurangan saya yaitu saya terkadang terlalu perfeksionis yang dapat memperlambat pekerjaan saya. Akan tetapi saya terus belajar untuk menyeimbangkan antara kualitas dan efisiensi. Baik, selanjutnya tadi Anda sudah menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Anda. Selanjutnya, apa pengalaman kerja atau proyek yang paling berkesan bagi Anda dan mengapa? Baik, Bu. Pengalaman kerja yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya memimpin proyek pada saat saya magang, yaitu menjadi manajer marketing di perusahaan sebelumnya. Proyek ini menantang karena dapat membimbing dan mendidik kelompok saya dalam menyelesaikan dalam bagian pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya kami berhasil menyelesaikan hasil yang sangat memuaskan dan membuat perusahaan tersebut bangga akan kami. Dari situ saya belajar banyak tentang kepemimpinan, manajemen waktu, dan kolaborasi tim. Baik, sebelumnya tadi Anda sudah menjelaskan mengenai kesan atau pengalaman kerja Anda di perusahaan sebelumnya. Jadi tadi Anda mengatakan ada keberhasilan mengenai kolaborasi tim. Selanjutnya yang saya tanyakan, bagaimana Anda mengatasi konflik di tempat kerja? Bisakah Anda memberikan contohnya untuk mengatasi masalah tersebut yang Anda pada perusahaan sebelumnya? Saya mengatasi konflik dengan berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi bersama. Contohnya, saat ada perbedaan pendapat di tim mengenai metode kerja,
Saya mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan semua pandangan dan mencari jalan tengah yang bisa diterima untuk semua pihak. Baik. Selanjutnya, tadi itu mengenai penyelesaian Anda pada perusahaan kami. Selanjutnya, ini mungkin pertanyaan yang paling penting. Apa yang memotivasi Anda dalam bekerja? Saya sangat termotivasi oleh tantangan baru dan kesempatan untuk belajar hal baru. Saya juga merasa termotivasi ketika saya melihat dampak positif dari pekerjaan saya terhadap tim dan perusahaan. Baik, selanjutnya tadi motivasi Anda karena Anda ingin mencoba tantangan hal yang baru. Dalam mencoba hal yang baru, pasti Anda akan mengalami sebuah kegagalan. Coba saudara ceritakan tentang sebuah kegagalan yang pernah saudara alami di pekerjaan sebelumnya dan bagaimana cara saudara untuk mengatasinya. Sebelumnya, saya belum pernah mengalami sebuah kegagalan pada perusahaan sebelumnya. Akan tetapi, saya pernah mengalami sebuah kegagalan dalam bidang laporan keuangan usaha Happy Bakery waktu saya kuliah masa dulu. Salah satu kegagalan adalah ketika usaha Happy Bakery mengalami keterlambatan karena miskomunikasi. Saya mengatasinya dengan mengevaluasi kembali komunikasi tim, mengadakan pertemuan rutin untuk memastikan semua anggota tim selalu up to date dan membuat sistem pelaporan yang lebih efektif. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi saudara sudah menjawab bagaimana cara saudara untuk mengatasi permasalahan yang Anda hadapi. Selanjutnya saya akan bertanya bagaimana cara Anda mengatur prioritas pekerjaan yang banyak dan yang mendesak? Saya menggunakan metode prioritas seperti matriks Eisenhower untuk mengatur pekerjaan berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Saya juga selalu membuat to-do list harian dan mingguan untuk memastikan semua tugas terorganisir dan terjadwal dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan yang akan saya tanyakan, apa yang Anda harapkan dari lingkungan perusahaan yang kerja ideal bagi Anda? Saya mengharapkan lingkungan kerja yang kolaboratif, di mana semua anggota tim saling mendukung dan bekerja sama. Saya juga menginginkan lingkungan yang memberikan kesempatan untuk berkembang dan belajar hal baru. Selanjutnya, bagaimana Anda bekerja dalam tim? Apakah Anda lebih suka bekerja secara mandiri atau dalam tim? Saya bisa bekerja baik dalam tim maupun secara mandiri. Saya menikmati kerja tim karena memungkinkan kolaborasi dan ide-ide baru. Tetapi, saya juga bisa bekerja sendiri ketika diperlukan untuk tugas-tugas yang memerlukan fokus dan tanggung jawab individual. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Anda tetap mengikuti perkembangan yang terbaru dalam bidang Anda, yaitu sebagai manajer tadi? Saya mengikuti perkembangan terbaru dengan membaca jurnal profesional, mengikuti seminar dan workshop, serta bertanggung jawab dalam komunikasi profesional di bidang saya. Saya juga aktif di media sosial untuk mengikuti berita dan tren terbaru. Selanjutnya, apa yang Anda harapkan dari manajer atau atasan Anda? Saya mengharapkan manajer yang dapat memberikan arahan yang jelas, mendukung perkembangan profesional saya, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Saya juga menghargai manajer yang bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Selanjutnya, ini pertanyaan yang paling penting juga nanti karena seandainya saudara diterima dalam perusahaan, bagaimana cara Anda menangani stres dan tekanan kerja? Baiklah, cukup sekian pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya berikan. Nanti saudara Melisa menunggu kabar dari
perusahaan akan menghubungi saudara untuk apa langkah selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Besar harapan saya diterima di perusahaan ini. Terima kasih Bu. Yuk, sama-sama.